disinilah saya belajar sebagai makhluk sosial yang benar-benar sosial gitu ya. Karena kan di sosial itu kita tidak mengenal namanya materi. Enggak, materi itu bukan jaminan kita bahagia. Itu kan seperti ada di materi P2K2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Titan Gunawan, dan saya Elis Wijayanti dalam program Inspirasi, Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Sobat Inspirasi, di episode kali ini, dalam suasana yang berbeda, ya betul, dalam background yang berbeda pula, dengan orang yang berbeda pula, pastinya. Ya, dan tentunya juga orang-orang yang inspiratif. Kita sekarang dalam rangka acara kunjungan kerja di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Ya, dan saat ini kita sudah bersama dengan dua orang narasumber yang inspiratif. Siapa aja mereka ini, ya? Ayo kita kenalan dulu ya teman-teman. Yang pertama ada Mbak Ekowati Suraningsih. Beliau adalah pendamping PKH dari Kabupaten Gunung Kidul pastinya. Dan satu lagi ada Danang Prasetyo, pendamping PKH Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul juga sama. Jadi mereka berdua ini adalah pendamping PKH dari Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Mbak dan Mas gitu ya, Mbak Danang lagi. Ya, Mbak Eko dan Mas Danang, boleh diceritain nggak sih pertama menjadi pendamping sosial PKH itu tahun berapa nih? Gitu, boleh dijelaskan? Mbak Eko dulu. Ya, Mbak Eko dulu. Ladies first. Nama saya Ekowati Suraningsih. Kebetulan jadi sebelumnya sebelumnya selamat datang kepada teman-teman dari SDM PKH Kabupaten Ciamis atas kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul. Semoga di sini nanti senang, nyaman, dan pastinya akan membawa kenangan tersendiri untuk dibawa pulang ke Kabupaten Ciamis. Ya. Luar biasa memang nyaman ya. Pertama ini soalnya pas ya. Ya, kebetulan saya menjadi SDM PKH sejak tahun 2008. 2008. Ya, pertama kali program PKH masuk ke Kabupaten Gunung Kidul. Ya, saya mendampingi, kebetulan juga dapat lumayan jauh dari tempat tinggal. 24 km. Dari 2008 sampai sekarang. Berarti ini bisa dibilang sudah senior ya? Ya, boleh bilang. Paling pertama, jangan bilang paling tua sih. Jangan. Pengalamannya udah banyak ya kan? Monggo Mas Danang. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Danang Prasetyo. Saya pendamping kalau di kecamatan, saya dapat di Kecamatan Ngelipar. Ini termasuk bagian utara dari Kabupaten Gunung Kidul, hampir sama seperti punya Mbak Eko, mungkin sekitar 20 km dari tempat tinggal. Saya termasuk menjadi pendamping PKH tahun 2008. Jadi kalau nasional mungkin tahun kedua ya. Tahun kedua gitu. Agak lumayan jauh juga gitu, tapi alhamdulillah sangat menikmati. Sangat apalagi menikmati. Jalannya ya naik turun gitu ya. Tapi kalau dilakukan dengan hati, apapun jadi terasa nikmat dan tidak ada beban. Alhamdulillah. Iya. Dengan lokasi yang tadi sudah disampaikan ya cukup jauh gitu. Nah, dampingannya KPM-nya berapa nih Mas dan Mbak masing-masing? Kalau saya dulu awal gitu ya, karena di Gunung Kidul itu awal 2008, saya di kecamatan kami itu berdua
itu baru 305, itu berdua. Gitu. Berdua? Iya, Ya. masuk 305. Memang 305 KPM. Pas awal masuk ini memang pendampingnya banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit, mungkin sekitar 40-an. 40-an. Kalau sekarang Kalau sekarang udah hampir 200-an. 230-an kalau nggak. pendampingnya. Iya, iya. Oke. Saya dulu 305 berdua, tahun 2016 ada Nambahan. penambahan, itu sampai hari ini sekitar 319 KPM. KPM. Ya, ada penambahan yang by system, ada yang validasi 2017, 19, itu 2021 seperti itu. Jadi sekitar 319. Iya, Mas Danang iya. ini megang KPM-nya gitu, yang KPM. atau mendampingi KPM-nya. Kalau Mbak Eko, Kalau saya sendiri sama dengan Mas Danang. Dari awal cuma 2 pendamping di kecamatan dan hampir sama. Ngelipar Ngawen tuh karena berjejeran, berdekatan. Oh, iya. Itu sekitar 300-an, 315. Kemudian kalau sekarang itu sekitar 267. sekarang 267. Nggak terlalu jauh lah ya bedanya. Ya, perbedaannya selisihnya ya. gitu ya. Walaupun mungkin ada penambahan pendamping Iya. dan lain Iya. sebagainya ya, Tapi memang- KPM-nya juga kayaknya bertambah lagi. Iya. Ya, Jadi nggak terlalu cukup jauh lah jumlah dari pas pertama hingga sekarang. Iya. Oke, untuk pengalaman. Nah, berbicara tentang pengalaman tentu ada suka dan dukanya nih, Mbak dan Mas gitu. Dan biasanya pengalaman ini suka menjadi cerita yang menarik gitu ya, terutama untuk Betul. kita pendamping sosial PKH. Boleh diceritain dong gitu buat Mbak Eko, pengalaman sedih dan pengalaman apa ya istilahnya, Menyenangkan. menyenangkannya gitu selama menjadi Tidak selalu sukanya, tidak selalu dukanya. Pasti apalagi ini udah dari tahun 2008 ya. ya, Udah tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman. Boleh? kalau pengalaman suka pasti ada. Sedihnya itu kalau saya bukan masalah mendampingi itu enggak. Lebih ke apa ya? KPM itu kan kadang kan kalau kita mendampingi istilahnya dibilangin atau bahasa Jawanya dikandani gitu nggih. Ada yang benar-benar masuk ke mereka, Diterapkan gitu maksudnya ada ya. Contohnya tentang graduasi mandiri seperti itu. Itu ada yang sampai masuk. Walaupun sebenarnya dia itu orangnya itu masih di bawah taraf hidup gimana ya yang miskin apa ya prasejahtera lah gitu. Tapi ternyata dari apa yang kita sampaikan pas P2K2 itu masuk ke mereka. Terus pas pertemuan kelompok itu mereka, Bu, saya mau graduasi mandiri. Padahal posisinya saya itu melihat sendiri rumahnya, keadaan ekonominya itu saya nilai masih layak untuk sendiri. Tapi pokoknya saya harus, Bu, saya mau keluar. Biar diganti biar digantikan dengan yang lain saja. Oke, dari situ itu tahun 2018 ya. Sebelum ada DTKS semacamnya sekarang ini. Itu bisa. Alhamdulillah. Jadi apa ya istilahnya sudah kebentuk lah ya, atau kesadarannya sudah maksimal gitu. Itu yang membuat Mbak Eko merasa terharu mungkin ya? Iya, terharu dan ya suka juga. Oke. Kalau pengalaman yang apa ya, agak sedikit apa ya istilahnya, pahitnya ada nggak sih? Itu nggak mungkin kalau nggak ada ya, setiap pasti ada dong. Kalau gitu. pahitnya apa ya? Nggak ada sih, Mbak. Pas dulu ini ya, pas awal tahun 2016, 2017 itu ya bukan pahit sebenarnya ya, kalau menurut saya. Pas penambahan KPM dari kan dampingan saya cuman 112 awal, terus menjadi sekitar awalnya itu jadi 300-an. Itu yang paling sedih itu pembagian itu loh Om, kartu. Iya. Itu yang bikin saya sampai jam 10 malam. Itu di kecamatan yang 30 km dari tempat tinggal saya itu pengalaman apa ya? Luar biasa lah Iya, ya. luar biasa, bukan sedih sih. Kalau pengalaman sedih atau ini nggak ada menurut saya. Ya hanya itu aja. Pernah sedihnya itu pas saya merasa ada di titik paling apa ya? Paling rendah menjadi pendamping PKH itu pernah juga. Kenapa nih? Gitu. Titik terendah gitu kan. Karena merasa bahwa gimana ya,
pas di titik stagnan itu saya merasa kok apakah cuma ini yang bisa saya lakukan buat mereka gitu loh. Tapi setelah itu saya ngobrol dengan teman-teman banyak, saya lagi di posisi ini, coba tengok apa yang telah kamu lakukan di belakang gitu. Terus akhirnya saya ya ngobrol sama teman, introspeksi diri, ya akhirnya bangkit lagi. Ya itulah, apa sih, nah ini Mas Danang ini apa sih yang bisa saya lakukan untuk KPM gitu. Baik, jadi kalau pahit itu nggak ada ya di PKH ya? Menyenangkan selalu gitu ya? Setiap harinya ada kejutan aja gitu ya? Betul, betul. Berbeda dengan apa ya, pekerjaan mungkin di kantoran gitu betul, kan ya? Betul. Seperti apa ya, kalau misalkan ketemu dengan itu lagi, kalau kita pasti ada hal Setiap yang hari berbeda lah gitu. Dan Betul, itu yang betul. menjadi unik ya, menjadi pendamping sosial PKH. Untuk Mas Danang, Ya, Mas Darto, gimana nih? Pengalaman apa dulu ya? Kelihatan sudah berkaca-kaca. Sedih dulu berarti ya? Sedih dulu. ya. Kalau kebetulan begitu masuk di pendamping PKH, dunia saya kan memang berubah drastis gitu. Ya. Jadi sebelum di PKH, saya kerja itu di finansial gitu ya, pendanaan gitu, yang setiap hari, setiap kita dipasang target, kita harus, kebetulan di pendanaan motor ya, gitu. Saya harus kemana-mana bawa kwitansi, narik motor dan sebagainya, paham ya, kayak seperti itu. Seperti itulah, nggak usah Itu terus harus masuk ke PKH gitu, di dunia sosial yang ya ini perlu penyesuaian. Kalau fisik pasti udah terlatih gitu ya, gitu. Tapi penyesuaian hati ini yang perlu waktu lama gitu. Kebetulan 2007 saya sudah bisa masuk di pendampingan pasca gempa Jogja. Ya, Terus, 2016. ya, 2007. Itu ada gempa. Gempa 2006, rekonstruksi rehab rekon itu ada di 2007. Kebetulan saya sudah bisa masuk di situ. Nah, mulai di situ sudah mulai terbangun ya, sudah mulai sosial. terbangun. Pertama rasa empati sosial kayak gitu. Dan masuk di PKH 2008 itu sisa-sisa konflik bantuan Betul. rehab rekon itu masih terasa gitu. Nah, jadi ketika kita masuk di situ ada bantuan PKH yang itu hanya khusus kriteria gitu ya, yang ada di kriteria, ada ibu hamil, anak sekolah. Anak sekolah aja dulu hanya sampai SMP. Itu konfliknya masih terasa. Saya mau masuk ke situ benar-benar ekstra hati-hati gitu. Nah, di situ pengalaman yang menyedihkan atau tidak mengenakan di situ gitu. Tapi seiring waktu ke sini saya berani bilang gitu bahwa di PKH kalau saya bahagia terus. Bahagia terus. Iya, mau kita dihantam pendataan yang deadline-nya besok pagi dan sebagainya, ketika Sudah terlatih ya. Terjiwai gitu. Iya. Karena kalau kebetulan banyak sih teman-teman kita sharing, apa sih yang bisa teman-teman kok bisa bikin ini, masih bisa istilah bahasa dramatisnya itu teman-teman masih bisa berdiri di PKH kayak gitu, yang ritmenya kan teman-teman sudah bisa merasakan gitu ya, ritmenya kadang mendadak harus ini kayak gitu. Nah, ternyata hampir sama garis merahnya itu, benang merahnya itu bahwa ya ketika semua dilandasi dengan hati, pengabdian gitu, alhamdulillah semuanya Rasa bisa ringan, Ya. gitu ya. iya gitu. Dan yang pasti juga terbentuknya tim PPKH baik kabupaten ataupun kecamatan itu yang bisa membuat akhirnya kita jalannya enak semua gitu. Seperti itu yang pengalaman yang ya kalau mengeluh pasti gitu, wajar gitu ya gitu. Tapi ketika keluhan itu kita rubah menjadi energi positif, ya alhamdulillah kami masih bisa sampai sekarang. Luar biasa sekali. Bisa merubah dari yang apa ya istilahnya tidak menyenangkan menjadi justru semangat ya, menjadi menyenangkan gitu. Iya. Dan gini Mas, ketika menjadi pendamping PKH itu tantangan setiap pendamping saya rasa mungkin berbeda-beda. Ya. Apalagi dengan wilayahnya mungkin gitu kan. Nah, tantangan terbesar seorang pendamping PKH terutama mungkin dari
Mbak Eko Wati atau Mas Danang, Ya, apa kalau tantangan terbesarnya gitu kan? ya mungkin merubah pola ya, yang dari pola dampingan ya, yang kita dampingi ya, yang sebenarnya mungkin juga warga yang kita dampingi kan standarnya sudah ada ya, bahwa ini prasejahtera ke sini ya gitu ya, yang terus kita punya ilmu P2K2 gitu atau FDS itu yang harus kita sampaikan ke KPM dampingan. Nah, ini nanti hasil akhirnya ini ya, ini yang tantangannya ini yang menurut kami ini yang berat, karena apa yang kita sampaikan pertama itu harus kita implementasikan dulu di diri kita, itu baru ke dampingan kita seperti itu. Nah, ini nanti kira-kira dampingan kita ini nanti bisa nggak nih apa yang bisa kita sampaikan. Contoh simpelnya mungkin untuk yang ekonomi ya, yang perencanaan kayak gitu, keuangan kayak gitu. Nah, ya itu pendamping gimana nih, merencanakan keuangannya gimana nih kan gitu loh. Seperti itu. Nah, ini kira-kira nanti KPM bisa nggak kan seperti itu gitu loh. Padahal kan kalau di lingkungan di pedesaan mungkin mereka yang penting cukuplah buat makan, buat kayak gitu kan, seperti itu gitu. Mereka nggak mau ribet kan ketika ada pendapatan dari suami sekian, dari ibu sekian, terus pakai sistem amplop kayak gitu ya, di skala prioritas kayak itu. Mungkin mereka ribet kan gitu. Tapi inilah tantangannya gitu. Gimana biar mereka sekiranya nanti bisa menerapkan itu kan gitu. Walaupun mungkin juga nggak bisa semua diterapkan kayak gitu. Secara teoritis gitu ya. Iya, ya itu. Nah, Berarti dari Mas Danang ini bahwa tantangan terbesar menjadi seorang pendamping PKH ini ada bagaimana merubah pola pikir dari ibu-ibu KPM ya untuk bisa mungkin menerapkan apa yang kita sampaikan dalam kegiatan P2K2. Betul. Nah, kalau dari Mbak Eko Wati ini tantangan terbesarnya apa nih, Mbak? Kalau dari saya hampir sama dengan Mas Danang. Betul. Ya, merubah pola pikir itu sangat perlu perjuangan, nggak 1-2 kali kita P2K2. Kadang harus bertahun-tahun ya, Om. Iya. Jadi selain kalau saya perempuan ya, jadi kalau saya yang pertama jarak jelas 24 kilo, tapi itu bukan tantangan yang besar menurut saya. Masuk jam 7 pagi saya bisa, nanti berangkat setengah 7, jam 6:15 masih bisa. Ya itu tadi yang paling berat itu merubah pola pikir, walaupun ada beberapa KPM yang kita sharing langsung kena ke mereka, ada beberapa. Langsung sadar Ya, gitu tapi ya. ada yang enggak ngapain Betul ya. Apalagi tentang misalnya saya punya ide nih Bu, kita bikin usaha yuk seperti ini. Ada yang semangat, 1-2 satu kelompok, ada yang buat apa? Kita kan masih punya istilahnya bantuan PKH gitu. Jadi mereka kadang masih mengandalkan bantuan PKH. Iya. Ketergantungan. Iya. Betul ya. Oke. Nah, Mbak Eko dan juga Mas Danang sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya nih tentang pemberdayaan. Nah, untuk Mas Danang atau Mbak Eko atau PKH di Kabupaten Gunung Kidul ini, strategi pemberdayaan gitu untuk KPM PKH itu gimana? Kalau ngomong-ngomong masalah pemberdayaan mungkin Mas Danang. Iya. Iya, soalnya ini kemarin nominasi apa Mas? Pendamping. Teladan? Iya. Iya, beliau. Kalau pemberdayaan beliau, mungkin nanti saya yang bisa yang graduasi bisa. Boleh Mas Danang dulu. Iya, oke. Kalau pemberdayaan memang pertama sebenarnya sudah sejak 2009 itu sudah ada di angan-angan gitu ya. Bagaimana caranya biar kita nanti tidak hanya sekedar, dulu belum ada P2K2 ya. Belum ada P2K2. Baru pertemuan kelompok ya. Biar nggak hanya sekedar datang pertemuan kelompok. Kalau di daerah kami ada arisan ya. Arisan KPM PKH itu. Jadi setiap pertemuan gitu mereka datang arisan kan gitu. Tadinya sih ini untuk mengikat biar mereka juga bisa tetap hadir setiap bulan ya, karena ada kewajiban gitu nggak hanya segera datang ketemu pendamping bubar gitu, nggak gitu. Nah,
gimana caranya ini nanti biar bisa ada hasilnya kan kayak gitu. Nah, secara umum di Gunung Kidul sebenarnya teman-teman hampir semua sudah melakukan gitu ya. Ada bank sampah, ada pertanian, perkebunan kan seperti itu. Di Gunung Kidul juga sudah banyak gitu. Bahkan ada yang bank sampah yang memang sudah bekerja sama dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup gitu. Nah, sebenarnya hanya kita mencoba untuk melakukan pendekatan, membangun komunikasi dan memberikan motivasi yang bahwa ketika panjenengan itu nanti berdaya, ini mungkin akan mempercepat proses panjenengan naik kelas kan seperti itu. Jadi itu seperti sebenarnya sudah masuk di P2K2 semua. Itu dari pemberdayaan itu di ekonomi, gimana caranya menumbuhkan usaha kan itu. Nah, kalau khususnya di kecamatan saya, di dampingan saya itu saya mencoba hanya untuk Bu, bagaimana caranya biar ketika Ibu mempunyai keperluan mendadak ataupun nanti ketika pendapatan dari suami berkurang, itu Ibu masih bisa membantu kan gitu. Entah nanti bisa buat uang saku, buat uang belanja kan seperti itu. Nah, akhirnya ada beberapa kelompok yang melakukan kegiatan bank sampah, bank sampah. Terus ada juga di dampingan saya itu perkebunan. Jadi perkebunan sayur. Pertanian berarti. Iya, pertanian kayak gitu. Bidangnya ya. Iya, karena kan pemikiran saya memang karena yang kita dampingi itu rata-rata bermata pencaharian petani, ini mungkin akan lebih mudah masuknya kan kayak gitu. Dan kebetulan sekarang kelompok PKH saya itu bisa menjadi embrio dari kelompok wanita tani yang di situ tidak hanya PKH, tapi bisa masuk di luar PKH. pun Iya. tergabung dalam KWT mungkin. Iya, betul seperti itu. Jadi embrionya itu kelompok wanita tani PKH, akhirnya bisa meluas menjadi kelompok wanita tani tingkat dusun yang alhamdulillah sekali pemangku wilayah di wilayah saya itu welcome banget terhadap ini gitu loh. Jadi ada tanah kalau orang Jawa bilangnya tanah lungguh, kalau tanah bengkok ya. Kalau bahasanya atau bengkok kayak gitu. Itu ada sebagian yang diberikan ke kelompok wanita tani untuk silakan untuk berkegiatan. Kan seperti itu ya. Alhamdulillah setiap kali panen sayuran itu kita nggak harus menunggu lama gitu, sudah banyak nanti entah pedagang, entah apa mereka langsung bisa di situ. Dipasarkan kan seperti dalam itu. Bidang sampah dan pertanian. Mas Eko. Mas Danang Yang terakhir itu kami belum lama ini mencoba untuk membangun kemitraan dengan toko tanaman hias itu ya. Kalau boleh sebut itu Amaranta Garden. Nah, di situ tuh memang menyediakan berbagai tanaman hias. Nah, kita mencoba untuk bukan melobi sih, tapi kebetulan mereka juga cari mitra gitu yang bisa buat berkegiatan. Akhirnya dua kelompok saya itu bisa mengakses itu dengan sistem gimana ya? Kalau di Sunda ada nggak ya? Namanya gaduh gitu ya. Gaduh. Jadi semacam ternak gitu ya. Jadi yang dari garden itu mereka menyediakan dari bibit, obat dan sebagainya kayak gitu. Kelompok tinggal merawat gitu ya. Nanti ketika tanaman itu sudah bisa muncul tunas-tunas yang baru, itu dipindah terus nanti itu bisa besar dan dijual. Itu tinggal nanti dari kemitraan itu yang ngambil. Jadi kita hanya merawat saja. Hanya merawat saja kayak itu. Hanya merawat saja gitu, tidak harus mengeluarkan modal. Iya, gitu. Jadi semua sudah. Kerugiannya pun tidak terlalu kalau rugi gitu ya, misalkan nggak terlalu istilahnya nggak terlalu rugi banget lah gitu. Iya. Kalau karena modalnya udah. Kalau sendiri mungkin kita masih berpikir untuk memasarkan kayak gitu. Nah, ini nggak, kita tinggal nanti merawat aja. Ketika ini bagus, nanti mengikuti harga pasar, udah nanti bisa dipanen kan kayak gitu. Kalau bank sampah itu gimana, didaur ulang kah gitu atau hanya di kilo gitu? Kemudian jadi mengumpulkan gitu. Ya, kalau bank sampah masih sekedar mengumpulkan ya. Ya, mereka akan nyortir sendiri kayak gitu, nanti disendiri-sendirikan dan itu nanti bisa di ke pengepul
Iya, nanti pengepul dan manfaatnya kan yang pasti pertama lingkungan Bersih. bersih gitu. Sekaligus, Terus ya. kita dapat tambahan kayak gitu. Tambahan. Kita dapat tambahan kan gitu. Dan di samping itu juga di kegiatan bulanan kelompok itu untuk menghidupkan kelompok ada yang di kelompok itu menyediakan sembako. Ya, walaupun sekarang sudah ada BPNT gitu ya. Tapi untuk menghidupkan itu kelompok menyediakan seperti minyak kayak gitu. Jadi kayak menjual kayak gitu. Iya, dan ini keuntungannya nanti akan masuk di kelompok punya kas kan gitu. Nah, ketika ada apa-apa seperti taruhlah ada kegiatan apapun, kita sudah tidak harus merepotkan KPM untuk mungkin iuran atau apa kayak gitu. Iya. Mereka kelompok sudah bisa hidup sendiri kan kayak gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar hidup, kegiatannya banyak, Iya. mulai arisan ya Ce. Iya. Iya, kemudian Di bidang pemberdayaan. sampah juga Ya, diberdayakan. pertanian, gitu Betul, kan ya. betul. Banyak sekali kegiatan. Ya kalau di Gunung Kidul sampah yang bank sampah yang mungkin hidup untuk PK mungkin yang di Sabtosari. Sabtosari itu Sabtosari sama itu desa. kecamatan, salah satu kecamatan Kecamatan. Gundul gitu, termasuk yang ada di Karangmojo gitu ya juga. Itu juga lumayan. Jadi kalau teman-teman Gunung Kidul memang banyak sekali Luar biasa kegiatan ya. pemberdayaannya gitu. Pemberdayaan di Kabupaten Gunung Kidul ternyata luar biasa dan salah satunya itu adalah Mas Danang ini. Ya. Oke, tadi kan berbicara tentang Pemberdayaan. Sekarang Ya, Ce, lanjut ke graduasi. Dari pemberdayaan masuk ke Nah, graduasi. ini kalau graduasi ini masternya ini. Ya, kita Mbak ingin Eko. tahu ya gitu terkait graduasi Mandiri Sejahtera di Gunung Kidul, di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2021 tahun ini, dan bagaimana target ke depan untuk graduasi Mandiri Sejahtera tahun 2022 ya. Ya. jumlahnya dulu atau bagaimana dulu tentang graduasi 2021 aja dulu. Oke, kalau graduasi 2000 tahun ini saya baru satu. Ya. Karena kan ada pandemi, saya Iya. juga merasa bahwa nanti dululah KPM kan ini masa pandemi juga banyak yang penghilangan pekerjaan seperti Iya. itu. Jadi saya tetap memikirkan KPM gimana. Kalau yang satu orang itu memang dari awal tahun tahun 2020 sudah mengajukan untuk graduasi, tapi nanti dulu Bu. Ini kan masa pandemi, coba Ibu usaha dulu lah apa. Akhirnya dia laundry Laundry itu pakaian. buka Oh, usaha. buka usaha. Iya, buka usaha laundry. Terus gimana Bu graduasi saya? Terjayanya terus. Nanti dulu Bu, coba berkembang dulu nggak usahanya, laundrynya gimana? Saya seperti itu. Berarti udah semangat dari awal. Iya. Iya. KPM-nya Dari udah tahun semangat. 2020 emang itu semangat banget. Biar gantian yang lain Bu. Saya insya Allah cukup lah kalau untuk sekolah anak saya seperti itu. Nah akhirnya tanggal berapa kemarin ya? Baru bulan kemarin, bulan November iya. Oke. Itu akhirnya saya datang ke rumahnya, gimana Bu? Jadi nggak graduasi gitu. Jadi terus saya konfirmasi juga ke desa. Tetap kan sekarang kan menidaklayakkan kan tetap kembali ke desa. Desa. Ya, tetap saya harus koordinasi ke desa. Gimana Pak? Ini Bu Isti, beliau namanya Bu Isti Wahyuningsih, mau graduasi mandiri gimana? Terus oke Mbak, kalau memang mau graduasi siap. Jadi nanti untuk PKH tidak kita layakkan. Oke. Tidak layak mendapatkan bantuan lagi gitu iya, maksudnya. betul. Akhirnya desa setuju, saya segera ke rumahnya untuk proses tanda tangan surat graduasi. Tapi yang paling banyak memang itu di tahun 2018 itu kebetulan saya sekitar 47 kalau nggak salah yang graduasi. 47. Iya. Dari berapa KPM? 295 kalau nggak salah. 295 ada 47. Iya. Kalau dilihat itu sekarang di tahun 2021 agak sedikit hati-hati mungkin ya. Betul sekali. Mbak Eko untuk menggraduasi. Betul. Alasannya kenapa nih? Yang pertama jelas pandemi. Ya. Kemudian sekarang kan kita tidak langsung harus menidaklayakkan, nggak boleh. Iya. Kita harus koordinasi sama desa dulu. Desa. Gimana tentang kondisi KPM-nya, terus mungkin tingkat kesejahteraannya juga kita harus koordinasi tetap ke desa. Saya nggak kita pendamping kan tidak serta merta langsung. Misalnya kita bolehlah graduasi mandiri pakai surat tanda tangan, tapi kan tetap semuanya tetap kembali ke desa. Desa. Kalau desa melayakkan
kita bisa apa. Iya. Makanya kita perlu koordinasi ke Nah, desa. ini kan 2018 sudah banyak menggraduasi, 2020 hanya satu, dan untuk 2020 2021 berarti satu ya. baru satu. Nah, untuk 2022 ini bagaimana targetnya gitu kan? Karena tahun ini hanya satu. Bagaimana dengan tahun 2022 strategi-strategi yang Ya. digunakan gitu? Tahun 2022 besok rencananya memang kita mau ada rotasi dampingan. Jadi saya tidak mendampingi desa itu lagi, atau mungkin tidak di kecamatan itu lagi gitu ya Mas Danang Iya, ya. iya. Memang setiap tahun rotasi apa? Kemarin kan kita ada anjuran dari Pak Dirjen ya untuk pindah Paling nggak 3 tahun sekali ya. 3 tahun sekali kita pindah dampingan. Ini kan saya sudah dari tahun Udah 3 tahun 2016. Iya, dari 2016 tidak ganti. Jadi tahun 2022 kita mau ganti dampingan, pasti ada target-target graduasi pasti ada. Tapi itu tidak menjadi prioritas. Yang prioritas kami adalah pemberdayaannya. Kalau pemberdayaannya jalan, insya Allah pasti graduasi itu Nanti sebenarnya cepat. mengikuti. Iya, Iya, mengikuti. pasti itu. Karena Jadi sekarang juga juga pemberdayaan dulu, Iya. nanti baru untuk graduasi. Iya. Oke. Jangan lupa juga advokasi ke desa. Itu Iya. yang paling penting. Karena kita harus Betul, betul. Iya. Harus mesra ya. Tanpa desa kita juga Seperti Gimana? pantai ini, Ce. Ya, pantai. Pantai mesra. Betul, betul. Oke. Untuk tentu ya untuk apa ya menjadi pendamping sosial PKH atau bekerja di PKH tidak bisa bekerja sendiri ya. Ya. Harus bisa melibatkan banyak apa ya istilahnya pihak Betul. yaitu tentang kerjasama ataupun kolaborasi. Kolaborasi ya, kolaborasi Untuk program. kerjasama lintas sektor gitu ya di Kabupaten apa namanya Gunung Kidul Gunung Kidul. bagaimana dengan siapa saja pihak-pihaknya gitu. seperti yang disampaikan Mas Danang tadi, kita bekerja sama dengan DLH. DLH, Iya. Dinas Lingkungan Hidup, Hidup. Ya. Kemudian juga ada Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, Posyandu, seperti itu kan Ya, kita tetap oke. kerja sama kader, Seperti ke puskesmas. sosialisasi, Iya, ya. seperti Oke. itu. Kemudian juga mungkin dari pihak swasta yang lain selain dari dinas seperti yang Mas Danang tadi sebutkan, mungkin dari perusahaan yang lain seperti Iya. tadi apa Amarta tadi yang Iya, tanaman hias iya, itu tanaman ya? hias. Betul, Itu betul, dengan betul. siapa Mas Danang? Kalau sebenarnya kalau masalah apa ya kolaborasi program Iya. atau kerjasama itu sebenarnya teman-teman PKH Gunung Kidul udah sejak sebelum 2016 gitu Iya, ya. Itu sebelumnya. sudah itu kita mengadvokasi akte Oh ya, akte Dukcapil Dinas Dukcapil, seperti ya. Itu kita mengadvokasi KPM kita yang belum tertib administrasi kependudukan itu kita advokasi, kita kerjasama dengan Dukcapil ya, Iya. kependudukan dan catatan sipil termasuk ijbat nikah Isbat kayak nikah, gitu. ya. Ya. Gitu. Terus kalau secara khusus dulu kecamatan saya itu bekerja sama dengan yayasan yang concern di kesehatan jiwa, Ya. namanya Yayasan Imaji, Inti Mata Jiwa gitu. Itu bergerak di concernnya di kesehatan jiwa, penanggulangan bunuh diri gitu. Nah itu kita mencoba untuk ikut menyebarluaskan itu tentang pentingnya kesehatan jiwa gitu. Kita bersama teman-teman Imaji, bahkan dulu di kegiatan 10 tahun PKH di Gunung Kidul itu Iya. kita hampir semua ada Kecamatan semua. Dinas Pertanian, ada Polres Ya. tentang bahaya narkoba dan Narkoba. sebagainya Ya. itu kita gandeng, kita Berarti gandeng. semuanya sudah digandeng dan sudah diikhtiarkan untuk Berkolaborasi. mensukseskan Iya. ya Betul. pelaksanaan program PKH ini. Betul. Nah, pencapaian terbesar menjadi seorang pendamping PKH. Apa ya? Kalau saya pribadi sih sebenarnya merasa belum puas ya. Saya belum bisa memberikan sesuatu yang apa sih yang bisa saya berikan ke PKH gitu. Justru mungkin gitu puncaknya juga ketika saya bisa menjadi pendamping PKH inilah apa ya pencapaian saya gitu yang tertinggi karena keberkahannya luar biasa. Keberkahannya luar biasa. Jadi tingkat menjadi pendamping PKH inilah pencapaian. Berarti lebih ke pribadi. Iya, iya. Nah, untuk KPM-nya
Untuk program ini pencapaiannya apa? Misalkan dari apa ya, graduasi atau Iya. pemberdayaan Kalau- gitu Mas Danang. Kalau gitu. saya alhamdulillah pemberdayaan ya kami sudah kebetulan kemarin dari Balai Diklat BPKS, ya BPKS Region 2 gitu Iya. sudah datang ke kelompok kami. Kami punya kelompok yang membuat minuman kemasan. Itu namanya wedang secang gitu. Jadi itu Wedang? wedang secang. Wedang Secang. sejang. Secang. Secang. Ya, wedang secang. Apa? Iya. Ada kan pohon Ada. secang? Ya, pohon secang. Buat apa jamu-jamuan kayak Betul, gitu ya? betul, Betul, ya, iya, ya. iya. Ah, itu momennya sebenarnya ketika di desa dampingan saya, kebetulan saya kan termasuk aktif di kegiatan fotografi, itu ada namanya Gunung Kidul Fotografi. Kebetulan ada explore desa, nah di situ kami mencoba untuk sekalian nih, mumpung ada teman-teman dari fotografer dari luar kayak gitu, apa yang bisa saya angkat kan gitu. Kebetulan potensi secang sama perkebunan yang dibikin oleh teman-teman, ada perkebunan serai, jahe, itu dari KPM itu, empon-empon itu dimanfaatkan untuk dibikin wedang secang. Nah, Wedang ya secang. wedang secang itu. Ya alhamdulillah ini sudah pasarannya sudah ya banyak langganan dari luar kota juga. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya ini pencapaian terbesarnya di pemberdayaan. Sudah banyak sekali Iya. Mas Danang ini pemberdayaannya Luar biasa ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Tidak sia-sia ya menjadi apa ya istilahnya narasumber inspirasi kali ini karena memang yang inspiratif. Oke, untuk Mbak Eko nih, belum nih Mbak Eko, gimana? Pencapaian terbesar sebagai pendamping PKH, Graduasi. iya, yang pasti iya. Tahun berapa tuh? 2018 kalau nggak salah, sempat menerima penghargaan gue jadi di provinsi. Alhamdulillah, ya itu pencapaian terbesar. Selain itu juga lebih kerasa ya, karena saya sendiri terus terang kan basic saya, ilmu saya bukan sosial, Iya. Dari mana tuh? Mbak Eko. kehutanan, Kehutanan. sangat jauh. Yang ngurusin hutan, sekarang ngurusin manusia. Ya, Ya, seperti ya. itu. Jadi Oke. disinilah saya belajar sebagai makhluk sosial Iya. yang benar-benar sosial gitu ya. Iya. Karena kan di sosial itu kita tidak mengenal namanya apa ya, materi. Enggak, materi itu bukan jaminan kita bahagia. Gitu kan, seperti ada di materi P2K2. Ya. Kita kan perlu juga komunikasi. Bagaimana? Nah, disitulah di PKH inilah saya belajar komunikasi. Betul, betul. Komunikasi dan menumbuhkan empati Empati. pada KPM. Nah, disitulah timbul yang paling benar sebenarnya itu ya Mas Iya, Danang iya, ya. betul, betul. Jadi di situ kita belajar, kita malah yang banyak belajar dari KPM. Ya, khususnya tentang pelajaran hidup sih Iya, sebenarnya. lebih ke pelajaran hidup. Ya, Iya, banyak pelajaran sekali hidup. ditemukan di Ibu Betul, Iya, iya. betul. dan juga selain KPM juga ya di misalkan di desa atau di Iya, mana. Betul, gitu ya. betul. Iya, Iya. iya, iya. Oke, untuk kegiatan yang paling favorit nih saat bertugas Oke, apa nih? home visit. Home visit. Ya. Visit. Curhat-curhatan. Atau kenapa gimana? Ya, Oke. kalau saya lebih ke home visit, kenal dengan KPM, terus jalannya juga syahdu ya, Iya, Mas betul, Danang. betul. Karena kan ternyata kita bisa, ternyata untuk pertemuan kelompok mereka harus berjalan sejauh Jalan ini. kaki. Mengambil bantuan, bansos juga ternyata juga perlu energi. Oke. Untuk perjuangan. Kan tidak semua KPM terjangkau oleh kendaraan. Harus jalan naik turun gunung. Kemarin saya habis survei Sagis ternyata wow. Karena itu dampingan baru kebetulan. Yang baru, iya, iya. Berarti home visit favorit visit. dari Mbak Eko, ya. Iya. Nah, tadi kan cerita dari Mbak Eko bahwa pengalaman favoritnya, bukan pengalaman apa ya, kegiatan favoritnya itu Ya. home visit. Untuk Mas Danang apa? Kalau saya mungkin di kegiatan P2K2 ya, yang ya walaupun mungkin basicnya saya teknologi pertanian gitu, Iya. tapi ketika ikut diklat P2K2 itu banyak sekali kegiatan. Saya paling senang ketika baru datang ice breaking gitu, Ya. materi sedikit ice breaking ya gitu. Nah itu yang menyenangkan Iya, gitu ya. iya. Kan Banyak ada ketawa. lansia kan gitu, itu asik banget gitu, bahagia. Iya. Mungkin ketika di rumah gitu kita mungkin agak Ada jenuh gitu ya, bermasalah, ya. ada permasalahan gitu. Datang ada acara P2K2 gitu, datang materinya entar aja deh gitu. Iya, Ya, iya. Ice breaking dulu. begitu datang kita udah ice breaking kan gitu. Itu paling menyenangkan Jadi gitu ya. pada intinya sama-sama
kegiatan favoritnya adalah bertemu dengan ibu-ibu Iya. KPM tercinta. Betul. Luar Iya, biasa iya. sekali. Berarti memang benar-benar sepenuh hati ya Iya. gitu. Nah, ini Oke, kan lanjut. untuk melaksanakan program ini tadi dari mulai jarak, dari mulai waktu juga tersita, dari mulai kita harus menyerahkan seluruh jiwa raga gitu kan secara ininya untuk KPM PKH. Dukungan keluarga, suami ataupun istri di rumah bagaimana? Mas Danang dulu Ya, boleh. ini kan juga Alhamdulillah kalau di saya gitu kebetulan istri juga pendamping PKH. Oh, sama-sama Ya, pendamping PKH. 2016 masuk gitu. Ya, jadi cuman memang ada sedikit menyedihkannya ketika banyak kerjaan lemburan kayak gitu, dia sibuk sendiri, saya sibuk sendiri ya gitu. Ya, bahkan mungkin kalau ketemu sama seperti Sagis kali ini gitu, saya sudah pulang, dia juga baru pulang gitu, udah capek semua gitu, udah ketemu besok pagi gitu, bangun pagi udah balik terus semua gitu. Saling mendukung ya? Iya, Saling iya, alhamdulillah. Kebetulan kalau saya masih tinggal bersama ibu ya, ibu sama eyang dari gitu. Mas Danang. Iya, kayak gitu, dan kebetulan basicnya juga senang berkegiatan sosial, jadi memang sering didorong, apalagi Sudah ketika terbentuk lah Betul, ya gitu. betul, Mental iya. Mas Danang sudah terbentuk gitu dari Iya. sosial. Oke. Gitu, ya. Jadi sangat mendukung nih dari keluarga Mas Iya. Danang untuk Mbak Eko ya suami mendukung. gitu. Alhamdulillah mendukung. Inta juga dianterin juga kok. Oh, mana itu suaminya? Bermain sama anak. Ya, alhamdulillah dari tahun 2008 sampai sekarang selalu mendukung apa yang saya lakukan. Misalnya saya repot ya banyak kegiatan data ya, kata support ke anak-anak. Maksudnya dia gantian ngurusin anak. Seperti itu. ya. Itu bentuk dukungan. Iya. Dukungannya. Iya, walaupun nanti saya nggak sempat masak. Kalau sekarang kan zamannya GoFood banyak. Jadi, Udah. GoFood aja. Ya. Yang penting deadline beres. Iya, gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang suami saya nggak komplain masalah masak anak itu, alhamdulillah tidak. Semuanya masih aman. Iya. masih Iya, aman. alhamdulillah aman. Itulah bukti dukungan Ya. dari keluarga masing-masing. Ternyata untuk menjadi pendamping sosial PKH itu ada dukungan dari orang-orang tercinta di belakangnya. Oke, mungkin terakhir nih, harapannya tentang PKH bagaimana? Ke depan ya. Iya. Semoga PKH bisa membawa KPM semangat pemberdayaan yang jelas ya. Karena sekarang kan kita tugas pokok kita pemberdayaan KPM, ya bukan pendataan lagi. Iya. Ya, jadi tetap kita semoga PKH membantu untuk pemberdayaan ke depannya. Kemudian juga bersama-sama dengan pendamping memperbaiki data yang jelas. Karena kita sekarang banyak dikomplain masalah data. Padahal sebenarnya bukan kita, nggih. Ya, kedepannya ya. Mohon ini ya. Gitu ya. Ya, intinya semoga PKH ke depan memperkuat kewirausahaan untuk KPM. Ya. Mungkin hanya itu saja yang Ya. bisa saya. Ya, hampir sama seperti harapannya Mbak Eko ya. Yang pasti keberadaan PKH menurut saya gitu memang luar biasa. Ya. Dan ini semoga keberlangsungan PKH memang terus gitu dan Lanjut, lanjut maksudnya gitu ya. lanjut gitu, dan di situ nanti diharapkan tetap ada perbaikan terus baik Ya. dari data, Ya. baik dari kegiatan termasuk goal-goal dari PKH termasuk graduasi, pemberdayaan itu mungkin memang bisa lebih diperkuat lagi gitu. Mungkin juga untuk penguatan pemberdayaan tidak hanya nanti di KPM gitu, tapi di pendamping juga ada bekal juga yang nanti bisa disampaikan ke teman-teman KPM kan gitu. Itulah Ya, kan, semoga KPM sejahtera, pendamping Pendamping juga sejahtera. Gitu. Ya. Iya. Semuanya sejahtera. Iya, iya. Baik, Sobat Inspirasi, ternyata tidak terasa nih perbincangan dengan Mas Danang dan Mbak Eko. Yang sudah- tadinya terang sekarang sudah menjadi gelap. gelap. Iya. Indah sekali nih di Pantai background Pantai kita Mesra. ya.
pantai mesra seperti yang tadi dibicarakan, harus mesra dengan siapapun. Termasuk kita sekarang. Oke, terima kasih ya Mas Danang. Iya, sama-sama, Ya, sama-sama, sama-sama. Mbak Eko Ya, sudah luar biasa berkenan sekali. menjadi narasumber di Inspirasi kali ini. Dan teman-teman Inspirasi semuanya, jangan lupa untuk terus saksikan program Inspirasi di episode selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Eko dan Mas Danang, sehat atas selalu. Ilmunya, atas program-program yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi Amin. untuk teman-teman pendamping Amin, PKH yang amin, lain amin. gitu kan ya. Ya. Dan kita semakin sukses untuk mensukseskan KPM PKH dan kita semua bisa sejahtera. Amin. KPM Sejahtera, pendamping Pendamping Sejahtera. Luar biasa ya. Baik, kalau begitu saya Titan Gunawan Dan saya Lismi Jayanti, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.